Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa Kak. Alhamdulillah. Semangat terus Bu ya. Semangat. Baik Ibu, jadi kegiatan kita pada hari ini adalah observasi kelas. Namun sebelumnya di awal kita melakukan kegiatan pra observasi terlebih dahulu. Harapannya nanti Ibu bisa menjadi lebih siap, menjadi lebih percaya diri, dan tentunya berbagai hal yang akan kita bahas pada pra observasi ini nanti bisa menjadi masukan buat Ibu nanti pada saat observasi di dalam kelas. Kalau begitu saya boleh nanya-nanya dong Bu? Oh iya baik. Jadi pertanyaan saya Bu yang pertama, terkait observasi nanti yang akan kita lakukan, tujuan pembelajaran nanti yang akan Ibu terapkan di kelas seperti apa Bu? Untuk tujuan pembelajaran yang saya ingin capai pada proses pembelajaran ke depannya yaitu siswa dapat mengidentifikasi dan memahami penggunaan huruf kapital dengan baik dan benar. Oh berarti ini materinya bahasa Indonesia Bu ya? Iya, betul. Oh ya, bahasa Indonesia kelas 3. Bagaimana nanti siswa dapat mengidentifikasi dan memahami penggunaan huruf kapital, itu tujuan pembelajarannya Bu ya. Baik Bu, kemudian tentunya ada area yang ingin Ibu kembangkan. Nah, area apa itu Bu yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat pembelajaran itu Bu? Saya lebih menekankan pada keterampilan siswa yaitu meningkatkan kemampuan literasi, yaitu menulis menggunakan huruf kapital sesuai fungsi dan kegunaannya. Oke. Jadi area pengembangannya itu Bu ya, bagaimana nanti meningkatkan kemampuan literasi terutama menulis. Ya, menulis menggunakan huruf kapital sesuai dengan fungsi dan kegunaannya, sesuai dengan tempatnya, seperti itu Bu ya. Baik. Nah, tentunya dalam pembelajaran nanti Bu yang akan Ibu laksanakan, Ibu menggunakan model pembelajaran seperti apa yang Ibu gunakan? Sesuai dengan rencana pembelajaran, maka saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Oke, problem based learning, pembelajaran berbasis masalah Bu ya. Artinya nanti di dalam kegiatan Ibu akan memberikan stimulus, memberikan rangsangan kepada siswa agar lebih aktif lagi. Baik Bu, kemudian media pembelajaran apa nanti yang akan Ibu gunakan dalam materi penggunaan huruf kapital ini Bu? Untuk media pembelajaran saya menggunakan buku pegangan dan LKPD sebagai sarana pembelajaran untuk memudahkan siswa memahami materi yang saya ajarkan. Oke, jadi buku pegangan kemudian LKPD Bu ya, untuk membantu nanti siswa memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Tentunya Ibu punya strategi Bu ya, strategi dalam pembelajaran nanti. Strategi apa yang akan Ibu gunakan Bu? Untuk strategi pembelajaran, saya akan lebih mengedepankan pada pembelajaran kontekstual yaitu penjelasan dan demonstrasi. Guru memberikan penjelasan tentang penggunaan dan penerapan huruf kapital serta pemberian penggunaan dalam kalimat serta memberikan contoh penggunaannya dalam kalimat. Dan juga modeling, guru menuliskan kalimat atau paragraf di papan tulis sambil menunjukkan penempatan huruf kapital dengan baik dan benar. Jadi saya nanti menjelaskan dengan murid dulu terlebih dahulu, baru saya memberitahu penempatan yang tepat untuk penggunaan huruf kapital. Oke, jadi itu nanti strategi yang akan Ibu gunakan. Tentunya akan disesuaikan dengan gaya belajarnya juga Bu ya. Kemudian kebutuhan belajar murid yang nanti akan Ibu hadapi di dalam kelas nanti. Artinya menyesuaikan dengan kebutuhan belajar mereka. Baik Ibu, tentunya di akhir pembelajaran kan Ibu pasti akan memberikan penilaian tuh Bu. Nah, Ibu nanti akan menggunakan penilaian seperti apa Bu? Untuk penilaian di dalam kelas, saya akan menggunakan tes tulis. Yang pasti dari hasil tugas peserta didik,
Dan di sini saya juga akan melaksanakan penilaian sikap peserta didik yaitu observasi. Oke. Jadi penilaian sikap juga penting Bu ya. Jadi bukan apa namanya? Bukan hanya bagaimana dia menggunakan huruf kapital, bagaimana penempatannya, tetapi di sini juga Ibu menilai sikapnya seperti itu. Jadi kapan ini rencananya Bu? Rencananya saya akan melakukan hari ini pelaksanaannya di jam pertama. Oke, berarti saya nanti ke kelas Ibu ya. Ya. Oke, jadi rencananya hari ini di jam pertama. Kemudian ya, jadi nanti saya akan mendampingi Ibu. Saya akan turut serta dalam proses pembelajaran nanti di dalam kelas. Nanti saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas nanti. Tentunya di sini kita tidak mengoreksi benar salahnya, tidak Bu. Kita hanya di sini membantu ya, saya membantu sebagai supervisor di mana di mana kelebihan, di mana kekurangan pada proses pembelajaran nanti. Nah, nantinya akan kita sambung lagi, kita ngobrol lagi di pasca observasi. Baik Bu, kira-kira dari hasil pembicaraan kita hari ini, hasil pra observasi kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan Bu? Tentunya setelah melakukan percakapan ini, saya mendapatkan gambaran mengenai hal-hal yang saya lakukan ketika nanti saya mengajar, seperti tujuan pembelajaran, metode mengajar, strategi dan media yang akan saya tunaikan, serta proses penilaian yang akan saya lakukan. Saya menjadi lebih siap dalam kegiatan mengajar dan observasi kali ini di kelas. Oke Bu, sebentar saya sambil catat dulu Bu Siap, ya. Bapak. Tadi Ibu cepat betul ngomongnya, jadi saya tidak apa-apa Bu. Oke Bu, semangat ya. Siap. Jadi kita setelah ini langsung ke kelas Ibu, kita observasi dalam kelas. Mungkin sebelumnya dipersiapkan dulu segala sesuatunya ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengajar, tetap semangat. Oke? Siap Om Mahdi, terima kasih Ya. banyak. Sama-sama, saya terima kasih juga, ketemu nanti di pasca observasi. Siap. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Aidan, dipimpin dulu berdoa Aidan. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bawa bukunya semuanya. Coba dibuka buku LKS-nya halaman 8. Sudah semua dibuka? Kita hari ini akan membahas bagian B menggunakan huruf kapital. Apa itu huruf kapital? Ada yang sudah tahu? Sudah tahu. Coba siapa yang tahu huruf kapital itu apa? Eja, apa huruf kapital itu apa? Huruf besar. Huruf besar biasanya digunakan pada saat apa? Ya, Apa? awal kalimat. Ya, betul. Huruf kapital. Huruf kapital biasanya digunakan pada saat mengawali
huruf besar. Huruf besar itu apa? Huruf Kapital. Dani, salah. Kenapa dah jadi? Dani. Betul? Salah. Di mana yang salah ya Dan? Dan. Dihapus Sari dan Daninya, besaran tulisannya. Ya, dan perbaiki. Ada yang perlu diperbaiki lagi? Jadi, penulisan nama orang harus diawali dengan huruf Besar. huruf besar atau huruf kapital. Begitu juga dengan nama hari, nama bulan, Ibu contohkan. Sudah benar atau salah? Salah. Apa yang salah? Coba perbaiki. Yang mana yang salah? Yang mana yang salah? Coba ditunjuk. Kenapa? Ini kan huruf besar. Coba Ibu kasih contoh lagi. Siapa yang mau maju? Saya, Bu. Ada yang perlu diperbaiki? Seren. Sudah benar atau salah? Benar. Tadi ada tinggi ya? Dan angka. Bangga. Ya. Aku jawabnya gimana? Jadi, huruf kapital digunakan untuk mengawali nama orang dan nama daerah. Awal kalimat harus menggunakan huruf apa? Besar. Nama orang. Besar. Misalnya, Rido beragama Islam. Islam itu harus besar kah huruf besar? Huruf pertamanya. Ya. Kalau Kristen harus besar tidak? Harus. Nama kota harus besar atau tidak? Besar. Nama daerah? Besar. Nama hari? Besar. Ibu kasih contoh lagi siapa yang mau maju ke depan? Saya. Siapa yang mau maju? Saya. Untuk memperbaiki kalimat yang masih salah. Saya, Bu. Satu-satu nanti ibu tunjuk. Bangga. Saya ada dulu. Ini nomor satu ini. Coba jawab. Yang ibu apa? Kalau agama hurufnya harus apa? Besar. Islam, Kristen, Hindu harus diawali huruf kapital, huruf besar. Sudah benar? Salah. Apa yang salah? Siapa mau maju nomor 2? Saya. Ini sudah benar ya? Yang perlu diperbaiki, dua ibu. Yang perlu diperbaiki nama orang dan agama. Siapa mau maju nomor 2? Ya sudah. Alga. Saya Alga. Awal kalimat harus huruf kapital. Awal kalimat harus huruf besar atau kecil? Besar. Tulis. Tanda harus besar. Ini benar. Allah tulisannya harus besar atau kecil? Besar. Harus huruf kapital. Penulisan nama bulan harus huruf Besar. nama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Benar. Penulisan nama orang harus huruf besar.
Sudah benar atau salah? Benar. Masih ada yang perlu diperbaiki? Saya. Yang mana? R-nya huruf orang harus nama? Harus huruf? Besar. Zaki, Z-nya harus huruf? Besar. Nelly, Besar. siapa mau maju paling terakhir? Alika. Setelah ini nanti aku kasih tugas. Benar atau salah? Tulisannya. Meja tuliskan ibu satu nama teman kamu. Kelin, tuliskan ibu satu nama bulan. Sehari huruf utamanya harus huruf Besar. harus huruf bulan. Oktober harus huruf kalau ibu tulis begini benar atau salah? Yang perlu diperbaiki apa? Huruf apa? M-nya harus diganti huruf sampai sini mengerti? Kalau ibu kasih tugas, ibu kasih tugas yang sudah selesai boleh langsung dikumpul. Kerjakan di kertas yang ibu kasih. Jangan lupa tulis nama, tulis kelasnya. Kalau ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan dengan ibu. Tulisan hari, tulisan nama orang. Itu sudah. Makanya jangan dikasih. Yang belum mengerti boleh ditanyakan ke ibu. Nama hari, bulan, nama orang harus diawali dengan huruf Sudah selesai semuanya? Bacakan nilainya ya. Alika 100, Aldi 70. Nanti diperbaiki yang ibu lingkarin. Kelin 100, Anda 90. Ini nggak ada namanya ini satu orang. Nanti. Ini pernah di Bapak Nisa 100, Zaki 70, Zafira 70, Akila 100. Ini ada namanya lagi. Reza 90, Aisyah 90, kasih nama dulu. Teren 80, Mafira 100, Reza 60, Rafa 90, Akan 70. Jadi yang belum ibu sebut siapa aja namanya? Yang belum ibu sebut siapa aja? Haikal, coba lihat yang mana nih?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahdi Malik, CGP angkatan 10 dari SD 007 Tanjung Redep. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Silvi Indah Ramadhani SPD. Beliau adalah wali kelas dari 3B. Kemudian pada hari ini juga saya selalu setia oleh ibu pengajar praktik saya, Ibu Nuratikah MPD. Ibu-ibu berdua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu ya, semangat Bu ya. Baik. Jadi Bu, hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Di sini ada rekan sejawat kami Ibu Silvi Indah Ramadhani yang mana beliau kemarin sudah kita mengadakan kegiatan observasi. Nah jadi gimana nih Bu Silvi kabarnya? Alhamdulillah ya, sehat-sehat ya. Baik, saya ke Ibu Silvi dulu Bu ya. Mohon izin. Masih tetap semangat Bu? Ya harus semangat Bu, harus semangat ya. Apalagi ini suasananya Agustusan ini. Ibu saya lihat pakai jilbab warna merah dan warna. Oh jadi lagi lomba Bu ya, oke. Jadi kita tetap semangat Bu ya. Jadi hari ini saya ingin merefleksi saja Bu ya kegiatan observasi kita kemarin yang sudah kita lakukan bersama-sama, yang mana pada waktu itu Ibu mengajar di kelas, kemudian kami sebagai supervisornya mengamati, kemudian mencatat beberapa hal-hal yang berkenaan dengan proses kegiatan belajar mengajar di kelasnya Ibu. Ya intinya kita saling berbagi saja Bu, ya pengalamannya seperti apa, ya kan, yang Ibu alami seperti apa. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu saat melakukan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah, saya sangat senang pada saat melakukan proses pembelajaran kemarin. Apalagi saat pembelajaran ada Bapak selaku supervisor, jadi saya sedikit deg-degan juga kemarin. Tapi saya senang semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi ada perasaan deg-degan Bu ya. Mungkin nggak biasa juga ya, kalau saya juga Bu merasakan kalau ada yang lagi melihat kita, mengamati kita kayak gimana gitu ya. Tapi tidak apa-apa Bu ya, karena ini memang proses yang memang harus kita lakukan. Artinya kita saling support, saling memberikan motivasi lah, apalagi dengan teman-teman sesama guru. Jadi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik Bu ya, bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Bisa Ibu ceritakan kembali, ada tuh kan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan tuh ya kan, apakah pada saat proses pembelajaran itu Ibu lakukan, kemudian tahap-tahap apa saja atau langkah-langkah apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses pembelajaran di kelas? Baik. Untuk area pengembangannya Pak, mungkin dari area pengetahuan yaitu menumbuhkan rasa keingin-tahuan siswa terhadap materi saya yang sampaikan. Selain itu juga menumbuhkan minat dan keterampilan dari siswa terhadap tugas-tugas yang saya berikan. Untuk tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajarannya terlebih dahulu, kemudian metode dan strategi pembelajarannya yang saya terapkan didukung pula dengan media atau alat peraga yang saya gunakan. Oke, terima kasih Bu. Berarti dari pengetahuan dan keterampilannya. Jadi di area pengembangan itulah yang Ibu kembangkan. Bagaimana menumbuhkan rasa ingin tahu Bu ya, rasa ingin tahu tadi anak-anak terhadap materi yang Ibu sampaikan di kelas. Kemudian juga dengan berhubungan dengan keterampilannya Bu ya tadi ya, Ibu tadi sudah sampaikan juga. Jadi dari pengetahuan yang mereka miliki itu tadi, yang Ibu kembangkan itu tadi, maka keterampilan siswa itu tadi muncul dengan sendirinya seperti itu. Kemudian dari tahapan-tahapannya juga tadi Ibu sudah sampaikan, Ibu membuat perangkat pembelajaran, kemudian metode dan strategi pembelajaran, kemudian media yang mendukung juga pada proses pembelajaran.
pada saat kita observasi kemarin, Bu. Baik, Bu, kita santai aja, Bu, ya. Kita cerita-cerita aja, ya kan. Kemudian menurut Ibu, dari area pengembangan yang sudah Ibu lakukan tadi itu, apakah menurut Ibu sudah berhasil Ibu lakukan di kelas? Menurut saya sudah dijalankan dengan baik, namun memang mungkin ada sedikit kekurangan. Oke, jadi sudah berjalan dengan baik. Tapi mungkin dalam proses belajar mengajar pasti ada kekurangannya, Bu, ya. Baik, mungkin saya juga penasaran nih, kekurangannya itu apa, Bu? Atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran itu, Bu? Untuk kendala-kendala yang saya hadapi, mungkin saya juga sama seperti yang dirasakan oleh teman-teman guru yang lainnya. Masih ada saja siswa yang tidak terlibat sepenuhnya dalam proses pembelajarannya. Dengan kata lain, ada salah satu beberapa siswa yang kurang aktif di kelas. Seperti itu. Mungkin ini, Bu, ya, lebih mengandalkan temannya mungkin, Iya, ya kan? seperti itu. Ada tugas yang diberikan dia tidak mau tidak mau terlibat sih, dia kurang melibatkan diri. Iya. Ya, dia berharap dengan temannya yang mengerjakan tugas itu, kemudian kurang aktif juga. Jadi itu kendala-kendala yang Ibu hadapi atau yang tadi Ibu katakan kurang itu Kadang tadi. juga misalnya ada temannya yang mencatat, dia mas mencatat, nanti pinjam aja. Nah, ya, ya, Gitu. seperti itu, Bu, ya. Ya, memang sering kita temukan, Bu, seperti itu. Ya, memang kita tidak bisa sesempurna apa yang kita harapkan, pasti ada kendala, pasti ada kekurangan. Nah, mungkin kira-kira menurut Ibu, ya, mengapa bisa terjadi hal itu? Mungkin dari jumlah siswa kelas yang begitu banyak ya Pak di kelas, dari cara saya memilih dan membagi kelompok yang mungkin tidak sesuai dengan kesiapan dan minat belajar anak-anak. Jadi Misalnya seperti dalam satu kelompok dia ada yang rasanya kayak lagi bermusuhan di dalam kelas, jadi Iya, dalam iya, satu iya. kelompok dia susah untuk baur di sana. Jadi mungkin karena pengaruh siswa yang banyak juga, kemudian dari Ibu memilih atau mengelompokkan siswa-siswa itu tadi, ya kan? Ya, mungkin itu yang menurut Ibu menjadi penyebabnya kenapa mereka tidak aktif seperti itu atau tidak terlibat dalam proses pembelajaran. Baik, Bu, tentunya dari kendala-kendala tadi yang sudah Ibu hadapi, kemudian Ibu sudah mengidentifikasi kenapa kendala itu bisa terjadi, karena itu tadi jumlah murid yang banyak, kemudian dalam memilih kelompok itu tadi mungkin Ibu masih belum bisa ya memilih-milih atau memilah-milah dari kesiapan belajar mereka dan minat belajar mereka. Pasti Ibu punya rencana nih, ya kan, untuk menutupi kekurangan itu tadi atau mengatasi kendala itu tadi. Pasti ada terpikir sesuatu atau terbesit sesuatu di hati Ibu. Wah, kenapa bisa begini ya? Oh, berarti saya harus begini dan begini. Mungkin bisa share, Bu, ada rencana apa nih ke depannya? Untuk rencana saya selanjutnya, saya akan melakukan pengelompokan siswa sesuai dengan kesiapan dan minat belajar mereka masing-masing, sehingga semua siswa bisa terlibat dan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Namun sebelumnya mungkin saya melakukan retest dulu atau kuesioner untuk melihat sampai di mana kesiapan siswa untuk belajar, minat belajarnya. Wah, itu sebuah rencana dan strategi yang bagus menurut saya, Bu. Ya, sedikit berbagi saja, Bu, ya. Mungkin yang Ibu maksudkan ini adalah pembelajaran berdiferensiasi, Bu, ya. Jadi memang mungkin itu tadi sudah tepat rencana yang Ibu mau lakukan itu tadi dengan memberikan pretest mungkin atau asesmen awal atau kuesioner untuk melihat nih sampai di mana kesiapan si anak itu tadi. Ya, minatnya kemana, kesiapan belajarnya seperti apa. Nah, dengan dasar itu berarti Ibu bisa mengelompokkan itu tadi kan sesuai dengan kesiapan dan minat belajarnya. Saya sangat mendukung, Bu, dengan rencana Ibu tadi, ya, dengan inisiatif yang akan nanti Ibu lakukan untuk mengurangi kendala-kendala atau paling tidak menutupi kekurangan-kekurangan pada saat proses pembelajaran itu, Bu. Nah, rencananya kapan nih, Bu? Ibu mulai bertindak nih. Apa rencana yang tadi sudah Ibu rencanakan itu? Rencananya saya akan memulainya dalam 1 atau 2 hari ini, Pak, supaya dalam proses pembelajaran selanjutnya akan lebih baik lagi. Mohon doanya, Pak. Oh, terima kasih, Bu. Saya doakan Ibu bisa mengeksekusi atau melaksanakan rencana Ibu itu tadi. Tentunya saya tidak sabar ini, Bu, mendengar cerita-cerita selanjutnya, ya kan? Paling tidak ada dampak
atau apa namanya output dari rencana yang ibu akan lakukan itu tadi, paling tidak ya mungkin anak-anak sudah semuanya bisa terlibat dalam pembelajaran, semuanya sudah apa namanya aktif seperti itu. Saya tidak sabar ini mau mendengar cerita selanjutnya. Makasih Kak. Oke. Terima kasih Bu ya, obrolan kita hari ini sangat bermanfaat sekali ya. Kita saling cerita, saling share ya. Saya juga mendapat masukan atas rencana-rencana yang tadi sudah Ibu lakukan. Sekali lagi sukses selalu. Saya doakan, kami juga mendoakan ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan Ibu supaya pembelajaran itu sesuai dengan yang Ibu harapkan itu tercapai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya juga terima kasih banyak Bapak. Baik, demikian tadi Bu obrolan kami dengan Ibu Silvi Indah Ramadhani selaku rekan sejawat yang kami observasi pada kegiatan pembelajaran kemarin. Tentunya kami sebagai CGP berharap mungkin ada masukan, ada saran, ada umpan balik atau feedback dari Ibu tentang kegiatan pasca observasi ini Bu. Dengan segala hormat kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Madi ya atas waktu yang diberikan. Tadi saya sudah mendengarkan dan mengamati jalannya kegiatan pasca observasi dan sudah melakukan pembelajaran yang sangat luar biasa ya Bu ya. Proses coaching dari Pak Madi sudah melakukan percakapan coaching dengan alur Tirta. Tirta itu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dengan menanyakan tujuan dan area pengembangan, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang hendak dicapai sudah sangat baik dan luar biasa. Dan Pak Madi sudah mengidentifikasi melalui pertanyaan-pertanyaan, menjelaskan langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan dan permasalahan yang dihadapi para siswa. Secara keseluruhan proses coaching yang Pak Madi lakukan sudah sangat baik Pak. Dapat melakukan percakapan coaching dengan alur Tirta, dapat mempraktikkan 3 kompetensi inti coaching, present, mendengarkan aktif, dan melakukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Kemudian dapat menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, melakukan kalibrasi, dan sesuai dengan alur Tirta. Semoga sukses, barokah, menginspirasi, dan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin Bu. Terima kasih banyak Bu atas umpan balik yang sudah Ibu berikan, terutama untuk kami berdua, saya pribadi juga Bu. Nah, mudah-mudahan ini kedepannya menjadi motivasi buat kami, ya, buat saya sendiri selaku CGP, bagaimana nanti dalam proses mungkin supervisi dengan teman sejawat, ya, artinya dari pendekatan-pendekatan coaching ini tadi bisa saya terapkan ke depannya Bu. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu Silvi, Bu Muratika atas waktunya. Mungkin kita sama-sama akhiri saja Bu ya kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.